tema personal statement and commitment letter. Jadi personal statement ini nanti mengarahnya ke kalau teman-teman mau apply buat ke universitas, yang commitment letter ini lebih mengarah ke persyaratan dari LPDP sekarang, yang mana kita diminta untuk membuat commitment letter dan juga rencana apa yang akan dilakukan setelah pulang dari studi. Yang mana nanti kita bedah apa sih yang harus ada, terus gimana sih nulisnya itu yang baik. Jadi biar kita sama-sama diskusi, nanti ada pertanyaan juga boleh, silakan. Oke, sebelumnya ini profil saya, dia udah dijelaskan sama Mas Pansona sebenarnya moderator. Jadi saya dulu S1-nya di Teknik Mesin Brawijaya. Terus habis itu S2 saya di MSc in Composites di Imperial College London, Departemen Aeronautics. Lalu sekarang juga sama, di departemen yang sama saya juga sedang S3. Baru mulai sebenarnya tahun 2021 ini, jadi sebenarnya saya keterima sejak tahun 2018, tapi saya baru mulai 2021 karena ada beberapa hal, saya baru keterima jadi dosen, nggak bisa langsung berangkat. Terus waktu mau berangkat juga pandemi, jadi akhirnya mundur sampai tahun 2021. Jadi alhamdulillah sekarang udah berangkat. Oke. Jadi ya, what I'm sharing with you. Jadi sorry, ini nanti di PPT saya akan bahasanya bahasa Inggris, tapi nanti akan saya jelaskan pakai bahasa Indonesia. Jadi yang akan saya share hari ini dengan teman-teman di sini semua adalah yang pertama, writing personal statement. Jadi apa sih yang harus ditulis di personal statement, terus apa sih personal statement itu, jadi itu yang paling penting. Terus apa yang harus Anda tulis di personal statement. Kadang-kadang orang-orang bingung nih, personal statement ini harus ada apa sih, harus ada cerita yang bagaimana, biar menarik, yang paling penting juga. Lalu apa yang jangan dilakukan dan yang harus dilakukan pada saat penulisan personal statement, ini juga salah satu hal yang patut dibahas. Lalu commitment letter, yang mana ini adalah syarat LPDP yang sekarang, seperti yang saya bilang. Sebenarnya syarat LPDP ini kan berubah nih setiap tahun, bisa dibilang. Ada yang dulu itu adalah penggantian, yang dulu itu adalah apa sudah Anda lakukan untuk Indonesia, yang akan Anda lakukan di Indonesia, sekarang commitment letter, terus sekarang, sorry ini ada yang ya, coba mungkin ada bisa di biar enggak. Oke, cool. Thank you. Jadi untuk commitment letter ini sebenarnya saat dari LPDP ini berubah setiap tahun. Tapi sekarang commitment letter ini sebenarnya sama aja sebenarnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin lebih direct gitu, lebih langsung menembak kayak apa yang mau Anda lakukan setelah pulang, karena harus bisa membuktikan gitu ke asesor atau yang akan menyeleksi kalian bahwa kalian itu adalah orang yang layak dan punya mimpi yang jelas gitu, nggak cuma mimpi yang ngawang. Jadi nanti kita akan coba bahas gimana sih cara nulisnya yang benar, nanti ada contoh juga gitu. Oke. Yang pertama, writing personal statement. Jadi personal statement ini biasanya adalah disiapkan atau ditulis ketika kita mendaftar ke universitas. Jadi kita mau daftar universitas itu adalah kita harus mengirimkan personal statement. Salah satunya, salah satu syarat wajib. Maka di sini saya bilang one of important requirements that must be perfect, dalam tanda petik perfect. Meskipun nggak ada sebenarnya personal statement yang perfect, sempurna, sepenuhnya sempurna, ya nggak ada, karena itu relatif kan semuanya. Personal statement itu harus perfect, harus sempurna. Jadi maksudnya sempurna ini adalah harus kalian, sebelum kalian kirim, itu harus kalian sampai kalian seleksi dulu, benar apa enggak nih, semua dari grammar atau mungkin dari typo-nya. Jadi harus kalian libatkan, nggak cuma kalian aja yang pastinya. Kalau ingin tahu cacatnya apa yang kalian tulis, karena harus proofread ke orang lain, ke teman kalian, kolega kalian. Jadi biar mereka tuh membaca. Kira-kira proses statementmu ini layak untuk dibaca apa enggak, atau layak untuk dipahami, atau mungkin maksudnya bisa dipahami apa enggak sama orang yang baca. Kadang-kadang kita ketika menulis, itu kita paham apa yang kita tulis, tapi sebenarnya ketika kita berikan ke orang itu nggak paham maksud kita. Jadi itu yang makanya saya bilang must be perfect. Maksudnya at least people understand what you want. Itu yang paling penting. Jadi personal statement itu adalah alasan kenapa kamu daftar universitas itu dan lain-lain, itu harus ada semua dan orang paham. Jadi itu salah satunya. Kenapa itu makanya sebut salah satu important requirements. Karena tujuan dari personal statement yang pertama adalah menunjukkan your opportunity to show an admission assessor that you are interesting and the best person for the position. Jadi menunjukkan bahwa kamu itu adalah orang yang terbaik lah, atau mungkin yang pas banget buat mengisi untuk menjadi student di tempat itu. Yang paling penting.
Lalu ini juga kesempatan kalian untuk menunjukkan siapa kalian. Apart from CV ya, CV pasti ada, kalian pasti tetap mengirim CV ketika kalian apply universitas. Tapi sebenarnya CV itu kan cuma menjelaskan part-partnya aja, nggak semuanya. Nah, di personal statement ini adalah menjelaskan dari CV tadi itu, diperjelas lagi. Misalnya di CV kalian punya pengalaman penelitian di bidang ini ketika skripsi. Kan di CV kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin kalian harus di skripsi, itu ngapain sih? Saatnya di CV seperti itu kan nggak mungkin skripsi kalian ngapainnya, nggak mungkin secara detail. Saatnya ini di personal statement kalian jelaskan detail tapi ringkas, yang mana orang akan paham kayak oh ini relate sama yang akan kamu akan lakukan di sini. Jadi ini adalah kesempatan kalian menjelaskan ke asesor bahwa kalian layak untuk menjadi studi di universitas itu dan dengan major yang kalian pilih. Ini kesempatan penting. Apalagi kalau universitas kalian tuh nggak ada interview. Biasanya ada beberapa universitas yang ada interview, seperti universitas saya di Imperial College ada interview dulu. Tapi ada beberapa universitas yang nggak ada interview. Itu kesempatan kalian cuma ini aja untuk memperkenalkan siapa kalian itu. Kan nggak mungkin orang seleksi cuma dari transkrip atau mungkin CV dan ijazah. Jadi itu tetap mereka butuh penjelasan dari kalian, siapa diri kalian, kayak gitulah. Jadi saya bilang tadi, your chance to stand out and shine. Jadi adalah kesempatan kalian untuk memberitahu siapa kalian dan bagaimana achievement kalian, bagaimana bagus kalian kalau kalian nggak ada interview terutama. Kalau misalnya ada interview, kalian masih punya kesempatan lain. Nah, kadang-kadang personal statement ini juga coming up with different name. Jadi kadang-kadang dia ada juga pakai beda nama lah. Namanya kadang-kadang motivation letter. Sebenarnya ya ada some people ngomong ini beberapa orang bilang ini berbeda, beberapa orang juga bilang ini sama. Tapi sebenarnya kalau dari saya sendiri hampir sama aja. Motivation letter atau personal statement intinya adalah tujuan kamu, kenapa kamu mau apply di situ, lalu ya kesempatan kamu untuk menunjukkan siapa kamu dan apa yang membuat kamu harus diterima, yang paling penting. Jadi sama aja antara motivation letter sama personal statement. Jadi nggak usah bingung sama istilah itu. Atau mungkin akan ada istilah kalau S3 biasanya cover letter. Cover letter itu sama aja kayak personal statement sebenarnya, atau mungkin motivation letter. Bedanya cover letter lebih ke mengisi job biasanya. Kalau PhD itu kan dianggapnya bukan sekolah kadang-kadang, tapi job positions. Yang mana itu kayak kamu melakukan research sebagai pekerja sana digaji, kadang-kadang seperti itu. Jadi namanya kadang-kadang cover letter karena kita apply suatu pekerjaan. Jadi cover letter misalnya untuk pekerjaan. Tapi ya sebenarnya isinya juga sama aja. Antara personal statement, motivation letter, cover letter itu ya sama. Bisa dibilang sama. Mungkin kalau kalian menemui di beberapa website berbeda, saya yakin berbedanya nggak akan signifikan. Intinya ya itu aja isinya. Jadi nggak usah bingung. Sering saya ada pertanyaan ini, bingung antara bedanya personal statement, motivation letter, sama cover letter. Nggak usah bingung. Intinya sama. Tujuannya adalah menunjukkan siapa kamu dan how good you are to fill that position, itu paling penting. Oke. Nah, ini apa yang harus kita tulis? What should you write? Jadi yang pertama adalah description of yourself. Nah, yang pertama adalah kalian yang jelas karena personal statement, personal kan. Harus menjelaskan siapa kalian. Itu yang paling penting. Terus tujuan kalian apa? Reason why you apply, itu paling penting juga. Sering saya membaca personal statement, jadi saya sering kan bantu orang proofread personal statement, tapi dia nggak ada tujuannya nulis tuh ngapain. Jadi kayak dari awal dia menjelaskan, my name bla 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 bla. Terus nggak ada tujuannya dia mau ngapain sih nulis ini. Benar, tetap kita apply itu harus dijelaskan. Kenapa kita harus apply? Bukan di akhir, bukan di tengah-tengah, tapi kalau bisa jelaskan dari awal, kenapa kamu mau apply di posisi ini. Jadi saya merasa mungkin kultur kita ya, itu dalam penulisan orang Indonesia itu, termasuk saya yang dulu juga, itu cenderung untuk hidden meaning. Maksudnya menyembunyikan maksudnya itu di akhir-akhir. Jadi nggak sengaja kayak dibuat novel itu alur ceritanya, tujuannya adalah, aku sebenarnya mau apply ini karena ini. Jadi jangan seperti itu. Kalau buat suatu yang academic writing atau mungkin buat personal statement, kalau bisa dari awal state jelas kalian mau ngapain apply di sini dan tujuan kalian apa buat nulis ini. Jadi jangan disembunyikan di akhir-akhir, di kalimat terakhir baru ada reason kenapa kalian apply gitu. Ya mungkin kalian bisa tambah-tambahkan alasan kalian apply kenapa di tengah-tengah, tapi tetap main alasan kalian apply utamanya itu tetap harus di state di awal. Jadi orang paham kayak oh ini tujuannya, ini apply karena ini.
Seperti itu. Jadi itu juga sebenarnya ketika kalian terlibat di penulisan IELTS, nanti ketika IELTS kan ada writing tuh. Itu biasanya orang-orang, sorry ini jadi bahas yang tadi ya. Itu orang-orang biasanya kesalahan utama adalah thesis statement-nya nggak jelas. Jadi kayak alasan kenapa kamu menulis hal itu nggak state dari awal. Itu biasanya yang jadi masalah. Jadi ini juga terjadi ketika menulis personal statement. Jadi dari awal nggak jelas tujuannya nulis apa, nggak state di situ. Karena merasa orang yang baca pasti akan paham. Alasan saya nulis karena ini. Padahal belum tentu orang akan paham. Oke, jadi tetap karena kalau mau apply sesuatu, jelaskan kenapa kalian apply dari awal setelah description yourself atau mungkin sebelum atau pokoknya di awal lah saran saya. Lalu apa yang harus ada berikutnya adalah academic experience. Ya, jelas pasti academic experience harus ada, saya bisa bilang. Karena ini adalah program yang berhubungan sama akademik. Kalian akan sekolah lagi. Maka dari itu, apa sih pengalaman akademik yang kira-kira akan membantu kalian, mendukung kalian untuk bisa lulus ketika kalian keterima di sana. Itu paling penting. Kalau misalnya punya academic experience yang nggak relate, misalnya saya S1 teknik mesin, saya S2 mau bisnis, yang mana nggak nyambung-nyambung banget, tapi tetap pasti ada course di teknik mesin yang akan mendukung kalian di bisnis tadi itu. Kalau emang benar-benar nggak ada, benar-benar completely different, saya punya teman yang S1-nya dia ekonomi, S2-nya dia fashion design di Milan dulu, di LPDB juga. Gimana caranya biar bisa tetap relate antara yang kita punya dengan yang akan kita ambil, ya baru pakai working experience habis itu. Dan working experience harus yang relate. Kalau nggak berhubungan, saya jangan disebutkan karena akan wasting banget buat buat reviewer, buat membacanya. Karena ya reviewer akan membaca nggak cuma 1-2 orang yang akan apply. Bayangkan pasti akan ada 100-200 orang atau mungkin bahkan 1.000 orang yang akan daftar di universitas itu di major yang sama. Jadi dia akan menyeleksi sebanyak itu. Kalau kalian nulisnya terlalu banyak yang nggak penting, maka mereka akan cuma skip gitu aja. Jadi yang tuliskan academic experience sama working experience yang relate saja. Kalau nggak relate jangan diikutkan, saran saya itu. Atau mungkin kalau nggak relate tapi kalian bisa menghubungkan dengan baik, itu boleh. Oke. Berikutnya adalah apa yang kamu harapkan dari program ini. Jadi apa yang kamu inginkan ketika kamu join di sana, terus harapan kamu ketika lulus nanti apa, kira-kira seperti itu. Lalu apa yang akan kamu beri untuk program itu. Jadi kayak kamu akan jadi aset kan program itu, Mas. Itu nantinya akan jadi alumni, apa yang kira-kira akan kalian tawarkan. Terutama kalian kalau apply sama sesuatu yang beasiswanya jadi satu. Jadi kayak ada beberapa universitas yang menawarkan beasiswa. Itu kalian harus state jelas what you give for the program. Jadi kayak nggak cuma apa yang kalian dapatkan, tapi juga apa yang mereka dapatkan. Tapi kalau kalian bedanya apply-nya terpisah, kayak universitasnya pakai beasiswanya terpisah dari universitasnya, kayak LPDP sekarang kan terpisah nih. Kayak universitas sama LPDP kan terpisah. Itu sebenarnya what you give for the program nggak mesti harus ada sih. Tapi kalau kalian apply di suatu universitas yang menyediakan beasiswa dan kalian ingin mengambil beasiswa dari universitas itu, saran saya harus ada nih what you give for the program, what's the benefits for them if they accept you. Itu paling penting. Jadi apa sih untungnya mereka jika mereka itu menerima kalian. Terus yang berikutnya adalah short term goal sama long term goal. Nah, ini yang patut dipisahkan. Beberapa orang menuliskan cuma long term goal aja. Jadi kayak nanti saya ketika pulang saya ingin jadi menteri, atau mungkin saya ingin jadi presiden, atau mungkin kalian mau membuat perusahaan, tapi kan nggak ada step-stepnya, short termnya apa. Kan nggak mungkin kalian pulang tiba-tiba membuat perusahaan seperti itu misalnya. Itu jadi harus jelas short term, kira-kira short term itu adalah plan kalian setelah kalian exactly pulang dari S2, dari lulus itu, kemudian 5-10 tahun ke depan, kemudian jangka panjangnya 10-20 tahun ke depan itu kalian mau ngapain, itu penting juga. Jadi kayak visi sama misi yang paling penting seperti itulah. Misi kalian untuk mencapai visi yang kalian punya. Jadi short term itu anggap aja misi, long term itu visinya. Jadi yang paling penting itu harus ada semua. Jadi beberapa orang yang menulis personal statement adalah mereka cuma menuliskan long term aja. Jadi kayak tujuan akhir kalian mau jadi ini, tapi kadang-kadang biar lebih keren tuh kita harus punya short term, kayak step-stepnya. Bagaimana kamu mencapai tujuan akhirnya itu. Oke. Nah, saya mau cek jam juga. Oh, tiba-tiba udah 9:12 aja.
Oke. Dan ya, semuanya harus ditulis, all of them should be packed in 1000 to 1200 words. Kadang-kadang sebenarnya 2000 words pun juga nggak ada masalah sebenarnya sih. Ini yang bukan aplikasi LPDP ya. 2000 words juga nggak masalah. Tapi saya sangat menyarankan kalau bisa cuma 1 halaman atau 1,5 halaman saja. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, akan banyak orang yang apply di salah satu jurusan yang sama seperti yang kalian pikirkan. Jadi jangan menganggap kayak hanya kalian aja yang apply. Bayangkan asesor akan menilai 1000 orang bersamaan membaca sebanyak itu personal statement dan juga CV yang kalian kirim. Kayak pasti mereka kalau membaca yang terlalu banyak juga males kan. Jadi kayak nulis sedikit aja tapi precise, jelas, dan membuat mereka kayak paham siapa kalian, itu yang paling penting. Jadi saran saya jangan sampai lebih dari 1,5 halaman. Jadi kalau bisa 1000 sampai 1200 cukup sih. Kalau saya malah terakhir personal statement saya untuk S3 itu cuma 899, cuma 900 words, sedikit sekali. Tapi udah cukup, insya Allah itu harusnya untuk menjelaskan siapa kalian dan apa tujuan kalian dan kenapa kalian harus dipilih menjadi salah satu pelajar di sana. Oke, jadi jangan banyak-banyak menulis yang nggak penting, itu yang paling penting. Oke, ya pertama ini salah satu contoh dari ini bukan punya saya ya, jadi makanya namanya saya Hype. Jadi ini salah satu contoh untuk personal statement. Jadi di sini saya bilang kan, makanya dari awal I'm writing with regard to PhD position you are currently offering bla 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 bla. Jadi dari awal sudah jelas kalian itu mau ngapain nulis ini. Jadi tujuannya adalah nulis ini adalah untuk apply PhD position yang ditawarkan. Oke. Jadi jangan sampai yang sederhana seperti ini nggak ada di personal statement kalian. Meskipun udah jelas lah kalian nulis itu adalah kalian mau apply, tapi tetap attitude-nya itu kita menulis harus ada tujuan kita ngapain kalian menulis gitu. Jangan disembunyikan, jangan hidden meaning, itu paling penting. Terus habis itu ya perkenalan nama, ya description about yourself ini jangan sampai terlalu bertele-tele. Jadi kayak siapa kalian, terus kalian tinggal di mana, kota kalian di mana, terus ngapain kalian di kota itu sesuatu yang nggak penting. Cukup nama kalian, terus apa yang kalian lakukan, what do you do. Jadi kalau kalian kerja, bilang kalian kerja, dan itu kerja relate. Terus atau mungkin sebutkan background kalian yang berhubungan setidaknya. Kalau kalian master student yang mau apply di, atau mungkin S1-nya hukum mau apply di bidang hukum, ya sebutkan kalian itu adalah alumni dari hukum bla bla bla, lulus tahun segini dan tertarik apply karena bla bla bla, misalnya seperti itu. Jadi jangan sampai saya pernah baca personal statement jadi kayak ada nama kamu siapa, terus tujuan kamu apply, ya udah benar, terus kayak ada backgroundnya di situ. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Yang mana saudara saya pertama adalah ini nih. Mungkin tujuannya dia untuk memperkenalkan family dia dan bagaimana dia struggle di keluarga itu. Mungkin bisa aja seperti itu. Tapi kadang-kadang itu boasting banget karena yang mereka tuju adalah sebenarnya adalah academic experience sama working experience yang relate aja. Itu paling penting. Jadi jangan terlalu bertele-tele. Seperti saya bilang tadi. Nah, ini yang ada di sini adalah yang pertama, yang saya garis merah adalah introduction and reason why you apply. Jadi sini sampai sini adalah introduction sama reason why you apply. Tapi tetap reason why you apply ini nggak akan cuma ada di sini aja. Nanti mungkin setiap paragraf mungkin malah akan terus ada reason why you apply. Jadi kayak di selip-selipkan terus. Jadi biar kayak yang membaca tuh, oh ini relate. Oh ini terus ada. Oh ini setiap yang dia lakukan adalah alasan kenapa dia harus diterima. Oh yang setiap dia tuliskan adalah alasan kenapa dia mendaftar di posisi ini, seperti itu. Yang berikutnya adalah academic experience. Ya, di sini ada academic experience. Dan di sini academic experience di sini, di paragraf ketiga ini, sangat berhubungan dengan apa yang dia daftar. Gitu. Jadi dia tujuan dari menunjukkan academic experience ini, dia menunjukkan bagaimana bagusnya dia dan bagaimana sangat linearnya antara yang dia daftar dengan apa yang sudah dia pelajari atau mungkin academic experience dia. Di sini kan my work is currently being reviewed for publications which highlight my interest in this field. Jadi dia kayak menunjukkan interest dia di tempat yang dia daftar dan juga bagaimana bagusnya dia karena sedang akan dalam proses publikasi untuk yang sudah dia lakukan sebelumnya. Jadi kayak prestasinya dia sebutkan di sini. Tuh. Oke.
Nah, terus berikutnya adalah, di sini dia menjelaskan salah satu kayak apa ya? Dia ingin mengharapkan hal yang bagaimana sih dari posisi yang dia akan diambil. Jadi kayak working environment-nya akan gimana, yang mana dia akan termotivasi jika akan berhubungan dengan working environment itu. Dan sini dia juga bilang kayak apa yang akan kamu lakukan untuk mereka, karena jadi dia berbicara tentang kalau misalnya diterima, bagaimana working environment-nya di sana dan bagaimana dia akan beradaptasi. Itu harus ada. Jadi what you have and will give to them. Jadi menjelaskannya nggak harus tersurat seperti itu, bisa dengan cara tersirat kayak sini bagaimana kamu tuh orangnya yang termotivasi dan ambisius untuk berkontribusi untuk scientific community, dan dia juga punya pengalaman di berbagai bidang, dan juga dia juga cocok untuk bekerja di lingkungan yang baru, yang mana dia menjelaskan kalau saya itu orang kayak gini dan saya akan tertarik banget kalau misalnya bekerja di atau mungkin jadi pelajar di bidang ini, yang mana ini adalah environment yang baru menurut saya. Jadi kayak apa yang kalian harapkan sih itu, dan apa yang kalian inginkan juga. Lalu di sini yang saya bilang tadi tentang short term sama long term, ini nggak nyambung ya antara ini sama ini beda orang. Ini beda orang, saya ngambil beberapa hal. Jadi di sini kayak tujuannya dia setelah dia lulus nanti akan ngapain, jadi 3 tahun sampai 5 tahun dia akan menjadi dosen misalnya, lalu setelah itu dia akan menjadi PhD student, kemudian tujuan akhirnya dia mau jadi apain, mau membuat bilateral partnership dengan beberapa negara, yang mana ketika kalian kuliah di internasional maka kalian akan berhubungan dengan banyak orang, maka kesempatan kalian untuk networking di situ. Dan itu yang dijelaskan sama dia di sini adalah long termnya dia akan membuat bilateral partnership. Tapi short termnya dia awalnya dia akan jadi dosen dulu. Setelah jadi dosen, maka dia akan buat networking dan bilateral relationship. Jadi kayak harus jelas antara short term sama long term ini harus berhubungan juga. Jadi nggak cuma bilang long termnya, misalnya saya mau membuat perusahaan material misalnya seperti itu. Tapi kalian harus jelaskan awalnya dari perusahaan material ini kalian jadi apa dulu, kan nggak mungkin kalian tiba-tiba buat perusahaan material. Dan orang beberapa universitas atau mungkin asesor itu mencari orang yang seperti itu, yang kayak punya goal yang jelas, tapi nggak cuma punya goal yang jelas, tapi juga plan yang jelas. Itu yang paling penting. Kalau cuma goal yang jelas aja semua orang bisa bermimpi, tapi cuma orang yang bagus saja yang punya plan yang jelas untuk mencapai goalnya itu. Itu yang paling penting. Dan kalian harus bisa menjelaskan plan dan goal itu dengan nggak berdetail, kalau bisa cuma satu paragraf aja. Jadi kayak sederhana, tapi orang paham lah apa yang akan kalian lakukan. Seperti itu. Oke, masih ada waktu. Kurang berapa menit, moderator? Sorry. Kita dengan tanya jawab sampai dengan pukul 16 lebih 10 menit nanti, Mas. Oke, masih ada 20 menit ya? Ya. Oke, jadi do's and don'ts. Apa yang kalian bisa lakukan dan jangan kalian lakukan. Yang pertama adalah be honest. Jujur, jangan pernah kalian berbohong. Yang pertama itu untuk menuliskan motivation letter atau personal statement ini atau cover letter ini. Jujur. Jadi kalau kalian nggak mencapai itu, ya jangan tuliskan kalian mencapai itu. Misalnya seperti itu. Kalau kalian IPK-nya nggak kumlot, ya jangan bilang kumlot, karena itu kan nggak nyambung gitu loh. Kalau kalian nggak pernah juara di bidang A, ya jangan pernah bilang juara di bidang A. Maksudnya, atau mungkin yang paling berbahaya. Kalian nggak punya skill di bidang itu, kalian bilang punya skill di bidang itu sangat berbahaya sekali. Ini mungkin ada teman-teman di sini yang bidang engineering ya, misalnya kalian nggak punya skill di bidang finite element analysis, atau mungkin itu namanya kayak pakai software analisa atau mungkin simulasi, maksud saya. Kalian nggak punya bidang di situ, tapi kalian bilang kalian punya kompetensi di hal itu berbahaya sekali. Jadi kalau kalian diterima, dan nanti supervisor kalian berharap kalian bisa hal itu, dan kalian ternyata nggak bisa, itu bakal sangat berbahaya sekali. Ketidakjujuran ini akan sangat berbahaya. Jadi be honest untuk masalah ini. Oke. Yang kedua adalah make a note before writing. Ini paling penting. Jadi jangan sampai kalian nulis sangat polosnya gitu, nulis aja langsung. Jadi sangat saya sarankan buat kerangka dulu. Kayak paragraf pertama kalian mau nulis apa? Kayak misalnya tadi ini, paragraf pertama saya menulis pengenalan reason dulu kenapa saya apply. Ya udah tulis dulu paragraf 1, reason why you apply. Terus paragraf 2, description of yourself and what you do now. Paragraf 3, experience 1.
and how you relate with the position, bisa seperti itu. Jadi kayak dikerangkakan dulu setiap paragraf kalau bisa adalah apa yang mau kalian tulis. Misalnya saya jangan sampai nulis langsung polosan gitu. Karena itu akan nulis polosan akan membuat kalian terjadi repetition nantinya. Kalian sebenarnya udah nulis tadi, berulang lagi. Yang membuat tulisan kenapa jelek sekali itu karena nggak ada orang persiapan sebelum nulis. Sebenarnya yang benar adalah persiapan dulu baru nulis. Itu yang paling penting. Itu juga ketika kalian nanti akan menghadapi IELTS, saran saya ketika ada writing stage, ya kalian harus buat note dulu baru nulis. Jangan blindly nulis langsung gitu. Saya nggak menyarankan itu. Lalu write several draft. Ya ini penting. Apalagi kalau kalian apply di berbagai posisi yang berbeda. Atau mungkin S2 dengan jurusan yang berbeda. Atau mungkin universitas yang berbeda. Jangan sampai, saran saya jangan pakai totally the same lah. Draft yang kalian send ke universitas sebelumnya. Itu nggak akan berjalan dengan baik. Karena kadang-kadang ada beberapa universitas jurusan yang menyarankan berbeda atau mungkin punya kompetensi berbeda atau kurikulum yang berbeda. Jadi kalian harus nggak cuma kopas terus ya benar kalian yang buat ini sebenarnya kalian nggak kopas murni dari orang lain tapi tetap saran saya buat beberapa kali draft suruh teman kalian membaca biar agak ada review atau mungkin feedback dari mereka lalu setelah itu perbaiki draftnya itu buat berkali-kali draft itu sampai sempurna. Jadi berapa draft berbeda kalau saran saya. Be perfect. Nah, gimana caranya be perfect? Seperti saya bilang tadi, get feedback. Jadi kirimkan ke orang lain, jangan takut dikritisi, jangan takut dikomentari pedes. Nah ini jelek banget nih yang kamu tulisnya aku nggak paham. Jangan takut seperti itu. Ya, itu penting banget. Kalau teman kalian aja nggak paham, apalagi asesor gitu loh. Jadi jangan sampai takut untuk dikomentari orang lain. Ya, ini yang penting get advice and feedback. Jadi bagaimana cara perfect? Get advice and feedback from others. Oke. Lalu yang jangan adalah plagiarize. Jadi plagiarisme ini kayak kalian totally plagiarism. Jadi kalian ngopi dari orang lain, kalian kopas dari Google, kalian bisa nyari di Google. Oh, oke. Personal statement pasti akan banyak kan di situ contohnya. Kalian kopas cuma ganti nama aja sama ganti bidang. Itu jangan sampai seperti itu. Coba kalau kalian aja bisa berpikir seperti itu, berapa ribu orang yang berpikir dengan hal yang sama dan mengirim ke aplikasi yang sama kalian lakukan. Jadi bayangkan asesornya akan membaca tulisan kalian, tulisan ini sama kayak ini. Intinya juga sama aja. Jadi jangan sampai kopas aja. Jadi kemungkinan ada orang lain yang kopas. Bisa jadi. Jadi jangan copy paste dari orang lain lah. Atau mungkin dari Google. Jangan. Terus make unsupported claims. Ya ini jangan juga. Jadi kayak saya juara 1 dunia bidang ini tapi kan nggak pernah melakukan hal itu. Itu jangan. Oke. Klise. Suatu hal yang klise. Yang kayak nggak clear juga, jangan, nggak penting banget, jangan dituliskan. Jadi tuliskan sesuatu yang clear, jelas. Penelitian A, hasilnya A, maka dari itu saya ingin daftar ini karena berhubungan sama yang akan saya dukung ketika penelitian saya, itu jelas banget. Klise itu ketika kalian cuma bilang, oke, saya lulus dengan IPK cum laude, terus kalian nggak ada feedbacknya dan nggak ada yang kalian lakukan, kayak cuma itu aja. Nah, oke. Terus ya tadi too many pages, too long personal statement saya nggak menyarankan juga karena akan membuat orangnya akan malas buat koreksi.